Ini dia intinya, apa? Jadi bagaimana gitu, apa yang terjadi di dialiser, seperti itu ya. Jadi setelah kita mengenal tadi molekulnya, kemudian sifat dari molekulnya, kemudian kita, belajar juga tentang dialisernya itu isinya apa. Jadi yang terjadi pada dialiser adalah yang pertama, ada proses yang namanya difusi, di mana difusi itu adalah perpindahan solut dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran semipermeable. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Jadi, kita lihat di sini, ini solutnya itu yang ini, bulat 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 bulat. Nah, ini dia mengarah ke sana di dua arah sebenarnya. Arah ke sana, ke kanan. Arah ke kanan, dia akan mengisi ya. Jadi, dia akan mengisi di sini, dia pindah ya, tadinya nggak ada, terus dia ada. Kemudian yang gede-gede juga ikut keluar. Mungkin ini salah satunya adalah glukosa, ini urin kreatinin gitu kan. Ini vitamin B12-nya yang keluar seperti itu. Yang dimana di sini terjadi perpindahan itu karena perbedaan konsentrasi. Jadi tadi kita bahas tentang konsentrasi ya. Konsentrasi dari suatu larutan yang dimana yang di sini yang pekat atau yang konsentrasinya tinggi pindah ke rendah. Jadi ini yang kita anggap tinggi, ini yang kita anggap rendah. Jadi dari kiri menuju ke kanan. Dari kiri menuju ke kanan. Jadi pindah nih. Kemudian semakin berjalannya waktu dia akan pindah dari kiri menuju ke kanan. Jadi yang kiri ini dari darah, kemudian yang kanan ini dari cairan dialisat, kemudian dibuang oleh mesin hemodialisis. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terjadi pada dialiser adalah proses yang namanya ultrafiltrasi. Di mana ultrafiltrasi adalah perpindahan solvent dari larutan dengan tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah melalui membran semipermeable. Nah, ini dia contohnya. Jadi, ada perpindahan solvent ya, yang dimana solvent tadi itu adalah air ya. Jadi air tadi, yang ada di dalam darah pasien cuci darah itu ada masuk ke dialiser, masuk yang namanya ke kompartemen darah. Ini kompartemen darah yang kiri. Kemudian ini kompartemen dialisat. Nah, ini penekanannya dari sini misal. Ini darah menekannya dari sini. Atas ke bawah, dialiser dari bawah ke atas. Nah, karena ini ditekan terus-menerus, akhirnya airnya itu pindah. Nih, airnya pindah kan. Nih, air pindah ke sini, kemudian terbuang ke pembuangan. Jadi pembuangan dialiser. Nah, ini juga ini membrannya, membran semipermeable. Nih ya, yang putih-putih ini membran semipermeable. Jadi dia lama-lama kan airnya tuh turun. Lama-lama airnya turun dari yang segini, kemudian segini, turun lagi menjadi segini nih kalau kita grafik. Nah, ini dia lama-lama turun. Turun. Nah, seperti itu akhirnya dibuang. Nah, tapi proses ini menggunakan yang atau membutuhkan yang namanya waktu dan juga tekanan. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring dengan adanya tekanan, maka dia akan mudah untuk keluar dari tubuh pasien. Nih makin lama makin keluar. Ini hasil yang dikeluarkan lebih banyak. Tadinya tidak ada yang dikeluarkan, terus ada, kemudian semakin banyak. Kemudian kita lanjut ke yang namanya konveksi. Konveksi ini adalah perpindahan solut bersama solvent karena adanya perbedaan tekanan. Nah, ini dia gambarnya sama karena kita lihat tadi gambarnya seperti ini. Ada ini tekanan dari darah, kemudian ini dia berpindah ke sini, kemudian seiring berjalannya waktu dan adanya tekanan dia selalu berpindah. Nah, itu tadi airnya. Tapi airnya tadi itu tidak serta-merta keluar sendirian. Nih, kita bisa perhatikan adanya
bulat-bulatan ini yang gede maupun kecil ikut keluar nih, akhirnya juga dia keluar. Nah, yang bulat-bulatannya ini adalah proses yang namanya konveksi, di mana solut dan juga solvent. Tadi kita bilang ya, ini yang namanya solvent, air. Yang bulat-bulat ini adalah solut. Jadi proses berpindahnya kedua ini, solut dan juga solvent, ini berpindah berbarengan karena adanya perbedaan tekanan. Karena di sini nekan, terus dari cairan dialiser juga nekan, jadi dia berpindah ke luar. Nah, itulah hal-hal yang terjadi pada dialiser. Oke, segitu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ada saran, saya ingin membahas tentang suatu masalah kesehatan ginjal atau yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.